Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Bidang Kurikulum yaitu Bapak Zulfikar, kepada yang terhormat Ibu Wakil Bidang Kesiswaan yaitu Ibu Imas Maisaroh, kepada yang terhormat Bapak dan Ibu guru beserta staf MTS Insan Kamil, dan juga anak-anakku calon siswa-siswi MTS Insan Kamil yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan nikmat dan hidayahnya kita dapat melaksanakan acara masa ta'aruf madrasah ini, atau yang lebih kalian kenal dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan juga untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, tak terasa kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2021-2022, yang mana tentunya tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika kalian memasuki sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah, karena di masa ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, di mana semuanya masih serba dengan keterbatasan, baik keterbatasan waktu, keterbatasan tatap muka, ataupun keterbatasan komunikasi. Namun saya harap semuanya itu tidak menyurutkan semangat belajar kalian. Saya berharap tetaplah bersemangat untuk mengejar cita-cita kalian. Bapak dan Ibu guru di sini siap membantu apa yang kalian inginkan, apa yang kalian kejar. Dan untuk kesempatan ini saya akan membuka acara matsama ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan mengenalkan visi dan misi dari MTS Insan Kamil. Sebelum kalian masuk lebih dalam lagi ke MTS Insan Kamil, ada baiknya kalian harus tahu apa sih visi dan misi dari MTS Insan Kamil itu. Yang pertama, saya akan sampaikan visi atau gambaran umum yang ingin dicapai oleh MTS Insan Kamil, yaitu terwujudnya lembaga pendidikan yang berkualitas berdasarkan iman dan takwa. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkanlah melalui misi-misi yang sudah tertuang sebagaimana berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan pelayanan bimbingan keagamaan dalam lingkungan madrasah. Jika kita tidak dalam masa pandemi, kita secara rutin pagi ada sholat duha, kemudian dilanjutkan dengan tadarus bersama gitu. Nah, itu salah satu pelayanan bimbingan keagamaan dalam lingkungan sekolah kita. Namun pada saat ini kita belajar melalui daring, hal itu tetap dilaksanakan dengan wali kelas masing-masing tentunya, tetapi tidak dengan sholat duha berjamaah, atau ya mungkin dilaksanakan hanya secara singkat saja, yaitu bisa dengan berdoa bersama sebelum melaksanakan pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menciptakan suasana kegiatan pembelajaran yang dinamis. Jadi pembelajaran yang dinamis itu adalah pembelajaran yang sesuai dengan apa yang kalian butuhkan dan apa yang sedang sedang in saat ini. Nah, itu MTS kita senantiasa melakukan pembaruan sesuai dengan perkembangan zaman.
Yang ketiga, membiasakan kegiatan akhlakul karimah seperti bertemu guru, saling sapa dan salam. Begitu juga ketemu antar teman, saling menyapa, berkata yang baik, tidak berkata kotor gitu ya. Jadi pembiasaan-pembiasaan itu tetap kita ajarkan meskipun kita dalam pembelajaran secara daring. Yang ketiga, yang keempat, membangun kreativitas sesuai bakat dan minat peserta didik. Anak-anakku sekalian, jika kondisi tidak seperti ini, MTS Insan Kamil mempunyai beberapa ekstrakurikuler yang bisa mengembangkan bakat dan minat kalian. Di antaranya ada pramuka, PMR, kemudian hadroh, ada juga pencak silat, yang mana kakak-kakak kalian yang terdahulu untuk pramuka, PMR itu ya ibaratnya sudah banyak yang diraih, sudah banyak prestasinya. Namun karena masa pandemi ini, maka sekarang seluruh kegiatan atau perlombaan-perlombaan seperti itu ataupun ekskul kita stop terlebih dahulu. Kecuali untuk pramuka kita masih ada ekskul tetap berjalan, yaitu secara daring. Jadi nanti untuk kelas 7 dan kelas 8 itu wajib mengikuti ekskul pramuka secara daring. Kenapa? Karena di kurikulum 2013 pramuka adalah masuk dalam penilaian raport. Jadi kalau pramukanya predikatnya C, nah itu kurang, berarti kalian dipertimbangkan untuk naik kelasnya. Jadi nanti saya harap jika kalian sudah memasuki MTS Insan Kamil, kalian harus mengikuti pramuka dengan rajin. Pramuka itu biasanya diselenggarakan di hari Sabtu jam 7 sampai jam 9. Nanti akan ada pembinanya, biasanya yang kelas 7 itu Kak Herlina dan kelas 8-nya Kak Davi. Nanti kalian bisa berkenalan, dan nanti juga ada di jadwal juga ada pengenalan ekstrakurikuler. Nah, nanti kalian akan ketemu mana sih yang namanya Kak Davi, mana sih yang namanya Kak Herlina. Nah, nanti kalian bisa berinteraksi di situ. Kalau ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang kurang paham, silakan bisa bertanya atau bisa menghubungi Bapak Ibu guru ataupun kakaknya secara langsung. Kemudian yang kelima, melaksanakan pengembangan kurikulum dan perangkatnya. Nah, sekali lagi, jika pengembangan kurikulum itu diantaranya, jadi kalian tidak hanya belajar di dalam kelas kalau tidak masa pandemi. Jadi ada juga pembelajaran di luar kelas, yaitu study tour. Cuma sekali lagi karena masa pandemi, maka pengembangan kurikulum di bidang tersebut untuk sementara waktu kita tiadakan dulu. Itu mungkin nanti di tahun-tahun berikutnya jika masa pandemi sudah berakhir, kita bisa melaksanakannya lagi. Yang keenam, melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana serta media pembelajaran. Sama ya anak-anak, jika sarpras, sarana dan prasarana serta media pembelajaran, kalau tidak masa pandemi, kalian bisa mengunjungi. Kita punya lab, punya perpustakaan, punya lab IPA yang bisa kalian gunakan untuk belajar, bisa main explore apa kemampuan ataupun keinginan
dengan keingintahuan kalian tentang misalnya kalau IPA ada di situ ada struktur tubuh manusia. Nah kemarin saya lihat ada yang pengen jadi dokter, nah itu bisa dipelajarin. Nah cuman kan untuk saat ini kita hanya sekali lagi belajar melalui daring saja. Untuk yang namanya belajar di lab untuk sementara waktu kita tiadakan dulu. Yang terakhir yaitu mengembangkan pembelajaran berkualitas berbasis pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter ini sangat penting sekali, yaitu contohnya kejujuran, kedisiplinan, kemudian rasa tanggung jawab. Nah, itu yang harus kalian bangun. Jadi kalian bukan lagi di SD, kalian bukan lagi anak manja yang semuanya mungkin kemarin mamanya yang atau ayahnya atau kakaknya yang mengerjakan tugas-tugasnya. Tapi untuk saat ini kalian sudah memasuki jenjang kedewasaan. Jadi semua tugas, semua pembelajaran ataupun kegiatan-kegiatan yang diberikan setidaknya harus kalian kerjakan sendiri. Tidak ada lagi nggak tahu aku tugasnya apa, yang tahu mamaku. Nggak tahu, aku nggak ngerjain, yang ngerjain kakakku. Jadi mulai saat ini tidak ada lagi seperti itu. Tolong kita belajar bersama-sama membangun karakter, disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Apapun hasilnya tidak perlu takut, yang penting kalian harus mencoba, harus berusaha sendiri karena kalian sudah memasuki pintu gerbang kedewasaan. Itu ya. Saya rasa cukup itu dari saya. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau hal-hal yang perlu disampaikan, silakan sampaikan di grup WA yang sudah terbentuk. Tidak boleh takut, sekali lagi tidak boleh takut, tidak boleh malu, karena kalian sudah memasuki gerbang kedewasaan. Ingat, tetap semangat, stay at home, jaga kesehatan, semangat. Saya rasa itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.